Sugeng rawuh pemirsa, jumpa kembali bersama Sragen TV. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang terlahir pada hari Kamis Pon. Selain dari itu, saya juga ingin mengulas apa alasannya weton tersebut sangat disukai oleh makhluk halus atau lelembut. Kamis Pon. Di sini saya juga ingin mencarikan sebuah solusi untuk sebuah rezeki agar dapat mencapai ke dalam kebahagiaan dan kemuliaan. Betapa hati saya sangat tersentuh dengan perjalanan hidupmu. Tahukah kamu, orang yang terlahir pada hari Kamis Pon memiliki sebuah perilaku yang disimbolkan di dalam sebuah lakuning angin. Angin memiliki sifat yang sangat menyejukkan. Menyejukkan siapapun yang ada di sekitarnya, menyejukkan terhadap siapapun yang ia tuju. Angin yang tak mampu dilihat oleh pandang mata, itu adalah merupakan sebuah simbol kebajikan, simbol daripada sebuah ketulusan. Maka jika kamu ingin berbuat baik terhadap sesama, janganlah mengharap apapun dari orang lain. Hindarilah rasa pamrih, yang merasa ingin dipuji, yang merasa ingin pamer, dan hindarilah rasa-rasa buruk yang lainnya. Dalam ilmu titen Jawa, jika orang yang terlahir pada hari Kamis Pon masih belum mampu membersihkan hatinya, maka akan diuji oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya maupun di lingkungannya. Bahkan ia akan diuji dengan sebuah rezekinya, akan kerap diremehkan, dipandang sebelah mata, dan bahkan mungkin akan mendapat penghinaan. Dari hal tersebut dapat memancing sebuah kesedihan. Dari umumnya, orang yang terlahir pada hari Kamis Pon memiliki lakuning prihatin. Prihatin sebagaimana pengertiannya adalah perih ning batin. Bagaimana tidak ia merasa sedih jika kebaikan dibalas dengan sebuah keburukan. Sebuah ketulusannya dengan orang-orang yang ada di lingkungan maupun di sekelilingnya seolah tak berarti. Pada saat seperti itu, ia akan merasa tidak mendapat satu keadilan, hingga membuat batinnya menangis dan bersedih. Pada saat seperti itu, karena ia secara alamiah memiliki sebuah kepekaan rasa yang selalu terkait terhadap Tuhan Sang Semesta, sambil mengingat sebuah kepedihan-kepedihan itu, dalam lakuning prihatin, ia mencoba untuk mendekat terhadap Tuhan Sang Semesta. Dalam posisi seperti itu, akan membentuk satu gelombang energi dahsyat yang terpancar dari batiniahnya, yang sehingga dapat ditangkap oleh makhluk gaib. Maka tidak heran jika orang yang terlahir pada hari Kamis Pon sangat disukai oleh makhluk halus atau lelembut. Dari dirinya memancarkan sebuah energi positif yang sehingga banyak dari alam gaib yang peduli terhadap dirinya. Namun ada juga yang ingin memanfaatkannya. Terlebih jikalau dalam posisi was-was yang sangat tinggi, dari alam lain
akan lebih mudah dan leluasa untuk menunjukkan eksistensinya. Makhluk goib yang biasa bersamanya biasanya adalah kodam-kodam yang baik, dan yang suka menggodanya biasanya adalah dari kalangan gendruwo. Lalu, yang kita cari adalah sebuah solusi. Solusi yang baik pada saat menjalani seperti itu adalah lebih dekat lagi dalam memasrahkan dirinya terhadap Tuhan Gusti Allah Sang Semesta. Hanya saya berpesan, kendati pun dengan alam yang berbeda, jangan pernah meremehkan, jangan pernah menantang atau mengganggu ketika ia sedang menunjukkan eksistensinya. Jangan juga pernah berharap terhadap dirinya yang berkesan baik, karena sejatinya itu hanyalah ujian semata dari Tuhan. Betapa saya bisa mengerti buat orang yang terlahir pada hari Kamis Pon sangat dekat sekali dengan yang namanya makhluk halus. Karena kamu adalah merupakan sosok yang sangat baik, mempunyai sebuah kepekaan rasa terhadap apapun, maka tidak heran jika dari makhluk-makhluk gaib maupun dari lelembut banyak yang menyukai dirimu. Jika sudah mengetahui demikian adanya, maka lebih fokuslah terhadap Tuhan Gusti Allah Sang Semesta Alam. Mengingat karena sejatinya atas kuasanya lah kita bisa ada, dan terhadapnya lah kita akan kembali. Kemudian kunci dari sebuah rezeki. Kembalilah ke dalam jati dirimu sendiri. Rezeki adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Yang paling sulit adalah bagaimana caranya agar mendapatkan sebuah kepercayaan dari Tuhan Sang Semesta. Jika kamu sudah mampu memaknai dari 4 sifat yang kamu miliki, lalu mampu menyeimbangkan dari keempat sifatmu tersebut, niscaya Tuhan Sang Semesta Alam akan dapat mempercayaimu. Dengan demikian, maka rezeki, kebahagiaan, dan kemuliaan akan bersamamu. Berawal dari tanah, kamu diciptakan. Dan maka kembalilah ke dalam sifat tanahmu. Tanah yang memiliki sebuah kesabaran yang sangat luar biasa. Tanah, sekalipun dikotori seperti apapun, ia tetap memberikan rezekinya bagi seluruh makhluk hidup penghuni bumi. Memberikan gambaran agar kamu dapat memaafkan bagi orang-orang yang sudah menyakiti. Selain dari kesabaran yang mudah memaafkan, tanah yang berada pada posisi yang terendah pada planet bumi ini memberikan makna selain dari sabar, hendaknya agar kamu dapat untuk selalu rendah hati dan tidak sombong, tidak pernah merasa lebih dari yang lain, tidak haus sanjungan, tidak pernah iri dengki dengan sesuatu apapun yang ada di atasnya. Maka, jika kamu ingin kembali ke dalam jati dirimu, bersifatlah seperti tanah. Itulah syarat yang pertama agar Tuhan Sang Semesta dapat mempercayaimu. Yang kedua adalah kamu ditakdirkan memiliki sebuah nafsu. Dan tahukah kamu bahwa nafsu maupun seluruh keinginanmu itu tumbuh secara alami yang berasal dari unsur api yang kamu makan. Atas bantuan
panas cahaya matahari, tumbuhan berfotosintesis memasak makanannya, yang sehingga terciptalah satu kehidupan bagi tumbuhan itu sendiri. Dan setelah menjadi makanan yang kamu telan, secara alami membentuk satu keinginan-keinginan yang berawal dari pemikiranmu. Hal tersebut yang disebut dengan sebuah nafsu. Nafsu amarah, nafsu ingin memiliki, nafsu birahi, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Dengan adanya nafsu yang tercipta dari api, membutuhkan keseimbangan, yaitu adalah air. Tanpa adanya air, maka di bumi tidak akan ada kehidupan. Dan tahukah kamu, dari adanya air yang diserap oleh tumbuhan maupun yang masuk di dalam tubuhmu, secara alami membentuk satu keseimbangan atas buah keinginan-keinginan yang terlahir dari pemikiranmu. Tanpa adanya air juga, seluruh bumi akan hangus terbakar. Demikian juga sebuah nafsumu, tanpa adanya sebuah keseimbangan, maka akan membawamu ke dalam satu penderitaan hingga kamu hangus terbakar dan tiada. Maka dari itu, janganlah kamu berlarut-larut di dalam sebuah keinginanmu tanpa adanya sebuah keseimbangan. Dari ketiga hal tersebut, sebagai penyempurna, maka Tuhan Sang Semesta menciptakan sebuah udara atau yang disebut dengan angin. Dengan adanya angin maupun udara yang disebut dengan oksigen dan karbon dioksida, tanpa adanya sebuah karbon dioksida, maka tumbuhan tidak akan mampu untuk hidup. Dan tanpa adanya sebuah oksigen, maka manusia maupun makhluk hidup yang ada di bumi tidak akan mampu untuk bertahan hidup pula. Dan angin adalah merupakan sebuah pembatasan garis kehidupan dari dunia nyata dan alam gaib maupun alam roh. Mengapa demikian? Karena jika makhluk hidup yang sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka akan sampailah terhadap alam selanjutnya. Lalu, tahukah kamu bahwa angin adalah merupakan sebuah simbolisasi sifat manusia? Angin adalah sesuatu yang tak dapat dipandang oleh mata, namun dapat dirasakan hembusannya dan kemanfaatannya, yang secara alamiah manusia harus mampu sampai terhadap kesuciannya. Kamispon, jika kamu mampu untuk menyejukkan orang lain, jika kamu mampu untuk memberikan kebahagiaan terhadap orang lain, maka berlakulah seperti angin. Angin bagaikan sesuatu yang menghilang, bagaikan sesuatu yang kosong. Maka jika kamu berbuat kebajikan maupun kebaikan, janganlah mengharap pujian. Angin adalah simbol dari kesucian, dari perilaku-perilaku bijak. Maka janganlah berharap sesuatu dari orang lain. Tanamkanlah jiwa ikhlas, niscaya Tuhan akan memperhitungkan segalanya. Dan itulah kunci hidupmu. Atas rezeki, kebahagiaan dan kemuliaan berada pada kesucianmu sendiri. Dengan begitu maka Tuhan akan percaya
dan akan memberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa terhadapmu. Kenikmatan di dunia ini dan kenikmatan di alam selanjutnya. Lalu, bagaimana cara untuk kembali ke dalam jati diri sendiri? Yaitu adalah dengan cara meleraikan dari sebuah keinginan-keinginan yang dihasilkan oleh pemikiran, dan mulailah belajar melihat dengan mata hati, melihat dengan kepekaan rasa. Kontrollah buah keinginan-keinginan yang dihasilkan pemikiranmu dengan cara meraba dengan menggunakan kepekaan rasamu. Karena sejatinya yang kamu butuhkan ada di nuranimu sendiri. Maka sempatkanlah waktumu untuk memejamkan mata sejenak, untuk merenungi dan memaknai atas kehidupan ini. Yang kamu butuhkan hanyalah Tuhan Sang Semesta. Ialah kunci daripada segalanya. Rezeki merupakan sesuatu yang sangat mudah jika Tuhan Sang Semesta sudah mempercayaimu. Karena sudah mengetahui semuanya, maka tanamkanlah keseimbangan dari seluruh kodrat yang sudah dianugerahkan terhadap diri kita. Dan perlu difahami, nafsu maupun buah keinginan bukanlah untuk dipadamkan. Maka janganlah membenci dari sifat buruk yang ada pada dirimu, karena sejatinya itu merupakan sebuah ujian dari Tuhan dan sudah menjadi kodratnya. Selama masih hidup, manusia tidak akan dapat terlepas dari nafsunya. Yang dibutuhkan adalah sebuah kontrol keseimbangan. Saya rasa sampai di sini sudah dapat difahami, dan saya mohon maaf jikalau dari apa yang saya paparkan, bila ternyata tidak sama dengan orang yang terlahir pada hari Kamis Pon. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pengakuan kedangkalan dari pengetahuan yang saya miliki. Saya beranikan diri untuk membahas perihal ini karena tak lain bertujuan agar orang yang terlahir pada hari Kamis Pon mendapatkan kunci untuk kebahagiaan hidupnya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga ini bermanfaat. Matur suwun.